Shalom, selamat berjumpa dalam Selamat Berefleksi bersama saya Penatua Desi Lasso. Refleksi kita pada hari ini, bahan renungan diambil dari Renungan Harian Sahabat Jumat 10 Maret 2023 dan diberi judul Dia Setia Menolong. Bahan pembacaan diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 9 sampai dengan 21. Saya akan membacakan buat kita semua. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah dengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah pandang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan padanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Sahabat, seorang anak bernama Anton menyampaikan kepada ibunya bahwa dia berencana akan melakukan pendakian selama 3 hari. Sang ibu dengan penuh kasih sayang mempersiapkan apa yang menjadi keperluan bekal Anton selama 3 hari pendakian. Sang ibu berpesan kepada Anton bahwa Anton boleh memakan setiap hari cukup 1 kantung bekal, karena itu akan mencukupi kebutuhan Anton dalam 1 hari. Tetapi apa yang dilakukan Anton? Anton tidak mendengar kata ibunya. Dia memakan bukan hanya 1 kantung, tapi 2 bahkan 3 kantung 1 hari. Akibatnya, Anton tidak dapat memenuhi kebutuhan makanannya, bekalnya tidak mencukupi untuk kebutuhannya selama 3 hari. Karena Anton selalu merasa kekurangan. Kalau saya makan 1 kantung doang nggak cukup. Tetapi berakibat apa? Dia tidak cukup memiliki bekal sampai 3 hari masa pendakiannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan Musa. Dia begitu marah kepada bangsa Israel yang sudah dipesan sama dia bahwa ini roti yang merupakan makanan kalian, silahkan ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan jaga. Masing-masing kebutuhan ambil sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi
Musa menjadi marah karena ada bangsa Israel yang tidak mendengar perkataannya. Dia mengambil secara berlebihan. Padahal sudah dipesan juga bahwa makanan ini tidak boleh lewat dari pagi. Maka makanan ini akan berulat dan menjadi busuk dan tidak dapat dimakan atau tidak dapat terpakai. Sahabat yang Tuhan kasihi, seringkali kita juga seperti bangsa Israel ini. Kita seringkali terfokus pada apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita tidak pernah memikirkan atau berfokus tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sibuk memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita pada hari ini. Namun pada hari esok kita khawatir tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Apakah kita masih bisa makan? Apakah kita masih bisa minum? Ataukah kita masih bisa berpakaian? Atau kita juga khawatir tentang masa depan kita? Kita lupa bahwa pertolongan Allah tidak berkesudahan dan senantiasa berkecukupan setiap hari. Kita tidak menyadari bahwa Allah tidak pernah bermaksud untuk kita tampil berlebihan. Namun demikian kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Sahabat, kita harus meyakini bahwa kasih Allah tak berkesudahan menolong orang percaya. Sehingga orang percaya tidak terjebak pada kekhawatiran akan hidup, tentang apa yang akan dimakan, tentang apa yang akan diminum, bahkan khawatir tentang masa depan. Allah berkenan mencukupkan kita dan memberikan apa yang menjadi masa depan yang menjadi terbaik bagi kehidupan kita. Dan pada saat yang bersamaan pula, Allah memampukan kita untuk dapat menjadi penolong bagi orang lain sebagai wujud peduli kepada sesama. Tuhan memberkati kita.